Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabat BKL FM dimanapun Anda berada. Oke, kembali berjumpa dengan kami tentunya di edisi 2 Februari 2026. Tentunya bersama saya Trisno di sini akan mengawal sahabat-sahabat semua tentunya di program inspiratif dan cukup menginspirasi bagi masyarakat Desa Kumbang ya tentunya. Nah, di acara KMC Podcast yang tentunya hadir setiap Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat insya Allah. Tentunya kami menghadirkan sederetan tokoh-tokoh, kemudian orang-orang yang memang adalah orang-orang yang sukses di bidangnya, dan tentunya kita mengikuti jalan kehidupan beliau yang akan menjadi inspiratif untuk kita semua dimanapun Anda berada, khususnya untuk masyarakat dan warga Desa Kumbang. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua yang baru saja bergabung di 107,7 FM BKL Radio, dan kami berharap bahwa kehadiran kami tentunya bisa menjadi teman berapa saja bagi semua ya. Baik, siapakah gerangan yang akan menjadi narasumber ataupun tamu kita pagi hari ini ya sahabat-sahabat semua. Nah, kita sudah kedatangan seorang tokoh yang cukup karismatik sekali. Iya, ini kita sudah bersama Ustadz Muhammad Riyadi MPDI. Siapakah beliau? Mungkin nanti beliau akan mengulas latar belakang beliau ini seperti apa. Tapi yang perlu diketahui sahabat-sahabat BKL semua bahwa beliau ini merupakan putra asli Desa Kumbang ya. Jadi beliau ini di tubuhnya itu mengalir darah Desa Kumbang. Iya, baik. Langsung saja kita akan menyapa Muhammad Ustadz kebalik. Ustadz Muhammad Riyadi MPDI ya. Ustadz mungkin biasa ya. Iya, kita panggilnya apa nih, Ustadz atau Pak Riyadi? Abang aja lah biar. Saya mungkin lebih nyamannya pakai Ustadz aja ya. Baik, silakan Ustadz Muhammad Riyadi MPDI. Oke, terima kasih Bung Dedi ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemerintah Desa Kumbang yang telah memberikan ruang dan waktu. Alhamdulillah luar biasa sekali. Secara pribadi saya senang berbagi sebenarnya. Wow. Entah itu ini pengalaman yang biasa sekali atau bahkan mungkin luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali ya. Pemerintah Desa Kumbang ini saya pikir ini sangat menginspirasi ya. Jadi nanti akan banyak talent-talent yang akan ditampilkan di Desa Kumbang. Itu barangkali Bang Dedi. Baik. Itu mukadimah dari Al-Maghfurullah kita nih. Wah, laku Al-Maghfurullah. Ya, dari Al-Mukarram maksudnya di sini ya. Baik. Sahabat BKL Radio, beliau ini kilas baliknya adalah seorang teacher ya, seorang pengajar, kemudian beliau juga dosen. Tapi di belakang kesibukan beliau sebagai seorang pengajar, beliau ini cukup cukup banyak menggeluti dunia seni. Ya, tentunya seni kaligrafi. Wow. Ini di depan beliau ini salah satu beberapa contoh, dan ini kayaknya cukup menarik nih. Di depannya Ustadz ini punya kayaknya nggak asing nih. Mungkin bisa ditampilkan Ustadz ke kamera. Yang ini ya. Oh, yang ini ya. 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 Kayaknya nggak asing. Ya, ini nggak asing ya. Iya. Ini jelas sekali kayaknya ini tokoh nomor 1 di Desa Kumbang. Wow, ya, luar biasa ya. Ini merupakan kaligrafi dari
Pak Kepala Desa. Iya. Masya Iya, Allah. ini sebagai hadiah untuk kepala desa ya. Sebentar. Ya, Sebelum kita akan mengenal lebih lanjut, saya tertarik ini, lihat ya. Oke. Sekilas seperti foto ya. Sekilas seperti foto biasa, tapi setelah dikulik ternyata isinya huruf-huruf Arab. Kalau boleh tahu ini apa tulisannya ini? Kalau dari atas ya, dari atas dulu kita mulai. Dari atas itu Arab, tetapi Arab yang bentuk doa. Jadi bacaannya barakallahu fik ya raisil qaryah. Ya, artinya semoga Allah memberkahimu wahai kepala desa. Kemudian hafizu alal amanah. Jagalah amanah. Nah, poinnya itu. Jadi Amanah, ya. doa sekaligus peringatan barangkali. Itu keren sih. Iya. Kemudian yang di bawahnya kata-kata mutiara sih, kata-kata mutiara tentang pemerintahan, entah di lembaga, sekolah, di kantor ataupun di pokoknya yang sifatnya lembaga. Artinya harus profesional. Jadi kalau memberikan amanah kepada seorang harus yang memang dia benar-benar ahlinya. Itu dia skill. Berarti tidak jauh beda dengan sebuah kalimat yang mungkin familiar sekali. Jika kau memberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, pas itu sudah artinya. Pas itu ya. Ya, jadi iza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantazirisa. Itu sudah artinya ya, pas sudah artinya. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk Ustadz Riyadi yang ini saya agak sedikit merinding ya. Dalam artian ternyata kaligrafi itu bukan hanya sebuah estetik aja. Estetik. Kita melihatnya, keren nih. Misalnya nyaman di mata, tapi kita belum tentu mengetahui bahwa ternyata di kaligrafi itu mempunyai makna-makna mendalam ya Ustadz ya. Ya, betul sekali Bang Edi. Ya. Oke, baik Ustadz Riyadi. Jadi sekarang mungkin kita ingin berkenalan lebih dekat nih dengan siap. Ustadz Riyadi. Kira-kira boleh tahu nih dari latar kehidupan masa kecilnya dulu. Iya, alhamdulillah. Pasti Ustadz istilahnya menekuni bidang seni ini tentunya tidak serta-merta langsung gitu ya, langsung gitu langsung. Pasti punya step by step ke sana. Mungkin diawali dari Ustadz Muhammad Riyadi, masa kecilnya seperti apa sih? Iya, silakan Ustadz. Oke, ini sangat keren sekali pertanyaan dari Bang Dedi. Itu sudah lama ada di benak yang ingin saya sampaikan. Oke, baiklah Bang Dedi. Jadi yang pertama kali ini berawal dari sekolah dasar sebenarnya Bang Dedi ya. Kalau nggak salah semenjak kelas 4 SD itu sudah mulai tertarik, senang dengan tulisan-tulisan huruf-huruf Arab ya, hurufnya dulu ya. Huruf dulu. Huruf, kemudian beranjak ke menulis ulang kumpulan doa masuk WC, doa masuk masjid, itu saya tulis ulang. Sama persis. Tapi masih pakai tulisan pulpen dulu. Belum pakai spidol, belum pakai kuas. Ya. Ya, kemudian singkat cerita ya, kemudian mengenal lebih jauh lagi pas di Madrasah Sanawiyahnya itu kelas 2 kalau nggak salah ya. Itu yang kaedahnya, yang beraturan tebal tipisnya di mana, ya. Kemudian tajamnya di mana. Di sana sudah mulai mengenal yang agak kaedah. Yang berkaedah, yang beraturan. Beda kalau yang konten. Kalau konten dia lepas dia. Siap. Itu dia namanya. Kemudian sudah dari MTS Tahadus Binikmatillah berangkat ke Jawa Timur di Pondok Modern Darussalam. Tepatnya di Desa Gontor. Langsung ke Gontor. Ya, di sana belajarnya 2 tahun Bang Dedi. Jadi Iya. jenis yang dipelajari itu yang pertama namanya jenis naskhi, naskah. Ini persisnya seperti tulisan yang ada di tulisan Al-Qur'an itu Bang Dedi ya. Kemudian yang kedua, jenis yang agak kaku dia. Jenis rik'ah namanya. Jenis rik'ah itu cuma 2 dasarnya. Nah, modal 2 dasar kaligrafi ini insya Allah kata ahlinya itu kita bisa menguasai jenis-jenis yang lain. Insya Allah. Nah, itu dia. Ini baru huruf saja Bang Edi ya. Huruf saja dulu.
berangkat dari cinta, Bang Deddy. Oh, Kalau sudah cinta, ya ya lupa kita. Nah, berkarya itu kayak habis-habisan aja yang salah. iya iya Nah, iya. gitu. Dasarnya cinta loh. Berarti pas ketika di Ponpes Gontor itu sudah mulai ini Mengenal warna, warna, kemudian karakter iya, seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, terus di di Gontor itu sendiri selain menekuni kaligrafi ini, Ustadz saya itu mengambil jurusan apa? Sebenarnya kalau jurusan nggak ada sih. Di sana lebih ke kedisiplinan bahasa Arab, bahasa Inggris. Cuman yang menjadi daya tariknya di Gontor itu, mohon maaf Bang Deddy ya. Kalau di pondok kan semuanya sama saja ya. Kitab itu sudah ciri khasnya yang sangat yang di Indonesia familiar ya. Familiar. Tapi yang bikin dia eksis sampai sekarang, biar pondok yang lain tahu ya, mohon maaf ya. Ekstranya itu dipergemuk ekstranya. Ya, itu yang membuat dia eksis sampai sekarang. Pencak silat salah satunya yang saya gandrungi kaligrafi ini. Sama kaligrafi, lukis juga itu saya tekuni juga di Gontor ya. Itu dia namanya. Iya, baik. Oke, itu dia. Nah, terus tentunya apa yang selain tadi suka, cinta, nah tentunya latar belakang yang ingin disampaikan tentunya pastinya kan seorang pegiat seni atau apa namanya pegiat seni kaligrafi ini pasti ingin menyampaikan sebuah pesan tentunya melalui melalui lukisan, tulisan seperti itu. Nah, apa yang ingin disampaikan kan kadang ada juga nilai dakwahnya juga di sana ya. Betul. Nah, selain daripada itu apa yang menjadi latar terbesar Ustadz Riyadi ini sampai betul-betul pasti kan ada alasan orang mencintai seseorang tuh. Betul. Pastinya dengan istri juga pasti kita mencintai dia, mau betul. Hidup bersama. Keren. Malah mungkin dengan janji-janji tanda kutip agak sedikit gombal, aku hidup semati dengan kamu. Oke, mungkin kembali ke sana Ustadz Riyadi, apa yang menjadi latar belakang kecintaan itu? Keren sih, seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi kalau fondasi awalnya memang dasarnya murni cinta, senang. Kemudian semakin kesini saya lihat di beberapa yang membuat saya termotivasi lagi, yaitu yang memperkuat loh Bang Deddy ya. Jadi ada keuntungan secara ukhrawi dulu, secara akhirat. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Bahkan ada yang bilang kalau kita nulis itu kan otomatis kita membaca Bang Deddy ya. Jadi pahala bacanya dapat 10. Kemudian kita tuliskan itu 10 berarti 21 huruf. 20 kebaikan. Kali sekian. Ya kali sekian. Nulis ayat belum. Apalagi satu mushaf, Masya Allah, itu kan luar biasa Bang. Kemudian yang kedua, keuntungan duniawinya. Seorang ulama kaligrafi bilang, kalau kamu kaya, kaligrafi itu jadi hiasan kamu. Tapi kalau ekonomi kamu biasa-biasa saja, itu jadi ekonomi kamu. Jadi income, akal bahasa kita kan. Bisa menjadi income dan bisa. Berarti kita mendapatkan tiga apa istilahnya keutamaan atau manfaat. Tadi kan dari segi ukhrawinya, kemudian dari segi finansialnya, kemudian yang ketiga mungkin kita sebagai yang membuat sendiri juga merasa bangga, merasa bangga dan juga merasa senang karena kepuasan batin. Kepuasan batin. Mungkin lebih ke sana ya. Resep sehat barangkali Bang Deddy. Intinya memang apapun yang ada di dalam benak kita itu kan harus kita betul-betul keluarkan ya. Jadi oke, ini ada satu pertanyaan menggelitik Ustadz Riyadi ya. Jadi ada beberapa pegiat-pegiat yang kita tahu juga kadang-kadang ya mungkin di beberapa sosmed kita lihat memang indah lukisannya, betul. Indah lukisannya, kemudian indah kaligrafinya. Seperti yang saya singgung di awal, isinya ini yang ya kadang mungkin tidak diperhatikan juga kan, isinya. Mungkin orang juga mohon maaf ada juga
kejadian di salah satu tempat yang dimana kaligrafi ini menjadi ajang atau disusupi oleh aliran-aliran tertentu yang memang mereka di dalam kaligrafinya ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Misalnya kita tidak menyebut aliran atau keyakinan apa itu. Jadi dia seolah-olah menyusupkan bahwa di kaligrafi ini seolah-olah itu Islam banget gitu. Islam banget tulisannya. Kan kita yang awam kan nganga aja kan. kita nganga saja gitu. Ini maksudnya apa? Pasti orang yang membuat pasti memberikan apa istilahnya? Kisi-kisi. Oh, ini isinya. Nah, jadi untuk Ustadz Riyadi sendiri menyampaikan isi atau kandungan makna sebuah lukisan kepada katakanlah pengguna atau apa istilahnya pelanggan. Bagaimana cara Ustadz Riyadi menyampaikan isi kandungan daripada karya itu? Silakan. Baik, terima kasih Bang Deni. Mungkin tadi yang di awal-awal tadi ya mengenai apa tadi? Mungkin ada orang yang menyalahgunakan kaligrafi gitu ya. Sebelum saya jawab yang pertanyaan yang terakhir tadi. Sebenarnya idealnya sih kalau kita ingin selamat gitu ya, selamat dalam arti kata kita tidak berdosa gitu Bang Deni ya, dan kemudian tidak menyesatkan sesama muslim gitu kan. Bahkan mungkin nauzubillah bisa memurtadkan orang gara-gara kaligrafi. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya, sebenarnya sederhana Bang Dedi ya. Mohon maaf. Sebenarnya poinnya adalah thalabul ilmi faridatun itu sebenarnya. Ala kulli muslimin wa muslimah itu sebenarnya. Jadi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, dalam konteks kita kan kaligrafi Bang Dedi, otomatis ya ilmunya itu harus kita kuasai, ilmu kaligrafinya. Dari hurufnya kita kuasai, kemudian ini mushaf apa, yang jenis mushaf apa, yang di mushaf Utsmaniyah kah atau mushaf standar nasional di versi Indonesia kah atau gitu kan. Otomatis nanti pelanggan tidak blank, meskipun pelanggan tidak bisa menulis secara langsung tapi dia tahu ilmunya. Sebenarnya edukasi kaligrafi sebenarnya perlu Nah, itu yang saya maksud. Ya, perlu diterapkan di semua pondok pesantren, bahkan di sekolah-sekolah umum. Minimal peserta didik itu ke depan begitu dia selesai dia mengantongi ilmu kaligrafi meskipun dia tidak pintar menulis. Minimal at least dia paham. Iya. Ketika dia mesen gitu, oh ini kayaknya Pak ini menyesatkan, ini nggak benar ini. Dia kan sudah tahu ilmunya. Seperti itu Bang Dedi. Mungkin kalau konteksnya adalah mereka adalah lulusan ponpes dan sebagainya, mungkin sedikit tidaknya mereka punya ilmu perisai dan sebagainya. Ini yang awam, Ustaz. Betul. Mohon maaf, ada mungkin beberapa oknum lah, kita katakan beberapa oknum yang kan mungkin sering dilihat di jalan ya, bawa gitu-gitu. Nenteng gitu. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi ada beberapa orang yang memang punya misi tertentu, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, ada menyesatkan, kemudian ada misi memurtadkan, walaupun mungkin Arab banget, Islam banget, tulisan kaligrafi itu, tapi kan kita sebagai masyarakat awam kan, sholah pirajin misalkan, kalau bahasa kita itu kan, murah bu, ini 100.000 misalnya kan, bagus ini misalnya, mungkin karena tintanya yang bagus, kemudian tampilannya mungkin Ustadz yang lebih paham lah ya, sehingga orang atau calon pembeli ini tertarik, padahal dia tidak tahu isi kandungan di sana itu seperti tadi, menyesatkan. Mungkin kalau di dunia ruqyah mungkin bisa saja di sana itu ada jin, mungkin seperti itu ya, bisa saja kan, jin. Kemudian ada ayat-ayat yang di luar Quran tapi diarabkan. Nah, ini yang saya maksud Ustaz. Nah, kira-kira kalau Ustaz berarti by request ya? Iya, by request. Bisa by request ya? Biasanya kalau saya pribadi by request Bang Dedi ya. By request. Tapi kalau yang biasanya di jalan-jalan itu tipenya ya Bang Dedi ya, kalau yang mohon maaf bukan berarti mengecap ya, tipenya dia tulisannya indah tapi belum tentu
benar dan kaidah. Nah, itu yang saya maksud. Ya, belum tentu benar dan kaidah. Iya. Nah, cara kita sekarang harus selektif, Bang Dedi. Jadi jangan asal apa namanya silau dengan karya yang indah, lantas kita langsung beli. Langsung beli gitu Ya, ya. nggak bisa, harus selektif lah kalau bahasa sekarangnya kan. Iya, iya. Ya harus benar-benar ditanya ini apa namanya, apa bunyinya, terus kandungannya apa, mestinya seperti itu Iya. pembeli itu kan, Bang Dedi. Iya, iya. Semestinya. Jadi berpikir 1000 kali sebelum membeli. Fakir qobalan ta'zim itu memang harus kita anukan di masyarakat. Iya. Gitu Bang Dedi barangkali. Iya. Ini yang di belakang atau di samping Ustadz ini, Oh yang ini. yang ini, Kalau ini jenis sulus Bang Dedi. Ini yang kalau karakternya mirip karakter hurufnya itu seperti di kiswah Ka'bah. Tulisan Muhammadnya bisa di mungkin. Mohon maaf, saya agak kedepankan sedikit. bisa. Ya. Nah ini ya. Seperti ini ya. Ya seperti ini. Tapi ini ya karakter seperti ini biasanya mirip-mirip karakternya seperti di tulisan di kiswah Ka'bah. Ya, di kiswah Ka'bah. Di kiswah Ka'bah. Jadi paling populer untuk yang zaman sekarang Bang Dedi. Paling populer. Bahkan di masjid-masjid juga ketika ada proyek-proyek yang paling diminati itu jenis yang ini Bang Dedi. Sulus karena dia super lentur dia karakter hurufnya. Sebentar, biar lebih dekat. Sebentar. Nah. Oke, ini Ya, saya suka ini modelnya ini. Kemudian di sekelilingnya kan ada ornamen. Itu bisa diaplikasikan di Masjid Kubah juga bisa. Bisa itu. Iya, iya. Sangat bisa sekali. Nah, jadi ini Itu ini dasar. Ini baru dasar ini ya. Belum yang tingkat kesulitannya tinggi belum. ini baru dasar. Jadi Kurang menantang Bang Dedi ya. Yang menantang itu di ketinggian itu lebih keren. Ya. Oke. Ngeliat adrenalin itu keren. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Riyadi ya, sahabat BKR Radio dan juga para pemirsa. Jadi beliau ini tidak hanya melukis di kanvas. Oh, di kertas ya. Di kanvas. Ternyata beliau ini juga hobi menyaingi Spider-Man. Iya. Beliau ini mungkin nanti kita tampilkan beberapa foto ketika beliau berada di ketinggian ya. Jadi ada beberapa masjid yang mereka juga ini masjid-masjid ini juga dikerjakan oleh Ustadz Riyadi dan tim. Atau sendirian Ustadz? Oh, bersama tim. Bertiga ya. Tapi yang bagian inti dan finishingnya Ustadz. Saya biasanya lebur aja Bang Dedi karena saya lebih sama cari sehatnya. Al-barakah fil harakah itu prinsip saya. Meskipun idenya kemudian konsepnya dari saya 100% biasanya terjun sama tim. Oh, berarti tidak hanya Bukan hanya monitoring atau begini. Oh, berarti wah, hebat nih. Al-barakah fil harakah itu sebenarnya prinsip hidup. Mantap nih. Ya. Ini yang namanya mental pekerja keras, bukan mental bos gitu ya. Iya. Saja sih. Iya. Baik, Ustadz, saya tertarik dengan dengan kisah tadi ya. Di samping Ustadz juga tidak maksudnya di sini tidak hanya menekuni dunia kaligrafi seperti yang tadi. Ustadz juga merupakan seorang pendidik. Ya. Baik di Thohir Yasin, di Thohir Yasin juga ya. Di Raudhatul Azhar juga. Di mana itu? Di Ambung ya. Di Ambung. Ya, sama juga sebagai dosen. Ya. Wih, keren. Dosen di mana Tat kalau boleh tahu? Saya di IAIH Pancor. Pancor. Oh, Masya Allah, luar biasa. Baik, kira-kira dengan kesibukan yang cukup padat, apa tidak begitu mengganggu waktunya Ustadz nggak? Oh, sangat tidak mengganggu. Oh, sangat ya, pakai sangat lagi. Luar biasa. Wow. Sangat tidak mengganggu, Bang Dedi ya. Kenapa? Ya,
Kenapa? Kenapa tidak mengganggu? Apa waktu cukup atau memang Ustadz ini memang kalau kita lihat dari face juga kan Ustadz termasuk orang yang kalem ya. Dalam artian tidak gopo-gopo amat lah seperti itu. Kan kadang orang juga kelelah kan nih atau saya capek nih gitu. Justru kenikmatan itu paling maaf ya saya dapatkan secara pribadi. Alhamdulillah saya dapatnya dari banyak bergerak, banyak beraktivitas, banyak terlibat, banyak andil, tapi konteksnya harus yang serba kaligrafi. Kalau yang lain mohon maaf kurang gedem saya, mohon maaf. Berarti betul-betul 100% kaligrafi. Ini bisa dikatakan hobi yang betul-betul primer ya. Ya. Luar biasa ya. Di kampus pun Bang Deddy ya. Kenapa saya masih eksis sampai sekarang? Karena di sana ada satu mata kuliah. Ya. Ada mata kuliah kaligrafi juga ada Bang Deddy. Itu yang membuat saya eksis di kampus. Itu yang mengikat saya sebenarnya di kampus. Ya, jadi dari seminar, kemudian ada workshop, ada pameran, kemudian kalau ada proyeksi sebenarnya selingan aja Bang Deddy. Kalau ada pesan-pesanan, ada mikro proyek, ada makro proyek, sebenarnya lebih ke hiburan aja sih sebenarnya. Lebih ke hiburan ya. Healing lah kalau bahasa sekarang. Oh iya. Luar biasa ya. Mau dapat banyak syukur, sedikit juga alhamdulillah. Baik. Bonus lah kan. Iya, baik. Iya. Kemudian tentunya untuk lebih mengembangkan kreativitas dalam kegiatan ini apa saja yang menjadi kegiatan Ustadz juga selain daripada tentunya mungkin membuat kegiatan-kegiatan event-event, kemudian membentuk sebuah komunitas. Iya. Tentunya dengan bermaksud mengembangkan atau memperluas lagi kecintaan masyarakat terhadap kaligrafi ini, atau paling tidak memberikan wawasan luas terkait dengan kaligrafi ini seperti apa. Mungkin pernah atau sedang mempersiapkan untuk event-event mungkin seperti bazar kah, pameran kah, seperti itu Ustaz? Seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi kan ada bazar, pameran. Sebenarnya sudah banyak kita lewati Bang itu ya. Ya. Pameran sudah beberapa tempat kita kita hinggapi, kemudian bazar-bazar juga sudah lumayan, meskipun tidak banyak, lumayan. Cuma yang menjadi poin saya Bang ini sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak zaman sekarang itu mengenal kaligrafi. Yang saya sasar sebenarnya pondok pesantren Bang Deddy. Kalau yang sekarang kan, kalau yang sudah lama di Yasin ya, itu saya perkenalkan itu 2 kali dalam seminggu. Kalau di Raudatul Azhar di Ambung itu saya malam hari, malam Jumat sama malam Sabtu. Tapi saya masih penasaran sama di Desa Kumbang ini. Ada 2 pondok pesantren kita, saya masih menunggu panggilan ini, minimal sekali seminggu lah. Ini mudah-mudahan bisa didengar sama ketua yayasan atau pengurus pondok pesantrennya. Insya Allah gratis lah. Kita nggak, apalagi desa sendiri kan, jadi kita harus benar-benar inilah. Itu baik. Iya, baik. Jadi begitu bersemangat sekali Ustadz Riyadi untuk bisa memperkenalkan seperti apa sebenarnya kaligrafi ini. Berarti yang disasar ini adalah anak-anak pondok atau pondok pesantren, tentunya memperkenalkan bahwa kaligrafi itu sebenarnya seperti ini, kemudian metodenya seperti ini dan seperti ini. Nah, kenapa tidak membuat sebuah lembaga tersendiri Ustadz? Dalam artian di sini sambil memperkenalkan kepada masyarakat luas, tentunya dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, mungkin bisa ditampilkan seperti itu. Kalau untuk membuat lembaga sendiri, Bang Didi kayaknya belum berpikir ke sana ya. Oh, belum ya. Saya termasuk, maaf ya, tipikal orangnya senang kemana-mana. Dan di mana-mana. Kalau di teori ya sih maaf ya, dia kan biasanya tidak kemana-mana, tapi saya ngambilnya yang redaksi yang kedua. Yang kedua ya. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Saya masih ada di senang ada di mana-mana. Iya. Belum senang yang muter-muter di tempat.
Ibarat kata Bang Deddy, maaf Yeah. ya. Yeah. Kalau air itu menggenang di satu tempat, Yeah. cenderung keruh dia. Yeah. Maka kalau mau sehat, mohon maaf ya, dia harus ada di mana-mana mengalir ke sana kemana. Maka dia akan cenderung bersih. Yeah. Itu tipikal saya. Kalau untuk membuat lembaga kayaknya belum, tapi komunitas sudah ada sebenarnya. Tapi komunitas masih nggak terlalu intens sih, lebih ke pertemuan-pertemuan yang musiman sih kalau komunitas. Dan kita punya komunitas asosiasi kaligrafer alumni terhiasi itu sementara sih. Tapi musiman sih kita nanya, nggak yang intens banget. Berarti tidak rutin ya? Tidak rutin. Tidak rutin. Tidak rutin. Iya, baik. Nah, terus selain menyasar pondok pesantren, Ustadz, tentunya apa juga nih yang target ke depan selain pondok pesantren atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan. Mungkin ke masyarakat langsung itu bagaimana kira-kira, apa memang Ustadz punya planning ke depan, terutama mungkin komunitas pemuda, kemudian komunitas perempuan. Tentunya ini menjadi momen yang penting juga, ya tentunya untuk memperkenalkan, paling tidak karena kan tidak semua orang punya ketertarikan terhadap kaligrafi ini. Ya, betul. Orang-orang tertentu saja yang paham, atau yang paling tidak dia memang punya unsur kesukaan, tanda kutip dia ini memang ada darah seni gitu. Menurut Ustadz bagaimana? Ya, terkait pertanyaannya Bang Deddy, sebenarnya saya tertariknya di desa sebenarnya ya, di desa-desa sebenarnya. Nanti desa yang memfasilitasi, nanti kita tinggalan aja gitu, action saja. Gitu. Sebagai narasumber gitu ya. Gitu. Iya. Kita ada bentuknya workshop atau apalah begitu. Kan nanti selebihnya kita kasih kerangka-kerangkanya saja Bang Deddy, karena saya pikir manusia sekarang kan super sibuk ya. Iya. Super sibuk begitu ya. Iya. Jadi jalan tengahnya sih kalau menurut saya workshop aja. Kalau sekarang biasanya cuma sekali ya, cuma sehari. Ya. Kalau workshop kan dia bisa hari pertamanya kasih kerangka-kerangkanya, kemudian hari kedua ketiga dia bisa dikasih sejenis pelatihan-pelatihan gitu. Nah selebihnya nanti mereka pengembangan sendiri gitu. Itu sih Bang Deddy mungkin kalau menurut hemat saya. Berarti lebih kepada yang di tingkat bawah dulu ya, yang mungkin ke desa seperti itu. Gitu. Nah, tadi kita berbicara banyak tentang keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan daripada dunia kaligrafi ini. Nah, sekarang saya ingin mengetahui keluh kesah nih, Ustadz. Keluh kesah, kemudian yang menjadi halangan atau apa ya, bisa dikatakan sembelit lah ya. Ya, saya masih sedikit membayangkan, tentu tidak semudah itu dunia dan tidak semua orang senang. Nah itu yang saya maksud. Kendala apa saja? Intinya kendala apa saja dari awal Ustadz mulai coret-coret di masa-masa sekolah dulu sampai tentunya juga kan sekarang Ustadz tidak mungkin puas dengan ilmu atau pengetahuan wawasan tentang kaligrafi yang sekarang ini saja ya. Tentunya dengan perkembangan zaman, kemudian di dunia kaligrafi ini juga kan persaingan juga pasti ada ya, pasti ada. Nah, bagaimana itu Ustadz menghadapi tadi halangan-halangan, kemudian bagaimana mengupgrade skill kita sendiri, itu seperti apa Ustadz? Silakan. Baik, makasih Bang Deddy. Pertanyaannya udah super keren pertanyaannya. Itu sudah ada sebenarnya, sudah ada semua di dalam diri saya pribadi. Mungkin kaitannya dengan hambatan dan mungkin solusi ya Bang Deddy ya. Kalau hambatan yang pertama mungkin kalau kaligrafi ini kan terkesan sulit ya, sulit. Kemudian ribet. Yang kedua itu adalah yang tidak mudah itu di kaligrafi itu adalah istiqomah.
Itu yang tidak mudah. Iya, Pengalaman sedikit cerita Bang di pondok dulu di Darussalam, di Gontor dulu Tahdits Bini Matilah. Awal-awal orang ikut ekstra kaligrafi itu sampai 11 kelas. Wow. Nah, berjalan 2 bulan, tinggal 1 kelas. Tinggal kelas saya saja yang masih. Yang lain pada bubar jalan. Bubar, yang 10 kelas. Itu barangkali kendala di kaligrafi. Keistiqomahan ya. Pertama, terkesan sulit di mata orang. Iya, iya. Kenapa saya bilang terkesan sulit, Bang Dedi? Kaligrafi itu bukan soal bakat atau tidak bakat. Kata Ustadz Dr. Sirajuddin Air MAG, salah satu pendiri pondok pesantren pertama di kaligrafi di Sukabumi, tepat LMK ya. Itu kata beliau, belajar kaligrafi itu tidak harus tunggu bakat. Tidak bakat tapi kerja keras, hasilnya pasti maksimal. Wow. Tapi kalian bakat, enggak kerja keras, nol. Lebih kurang seperti itulah maksud beliau. Iya, iya, iya. Nah, itu barangkali. Nah, kemudian yang membuat saya bertanya-tanya sekarang, kenapa di pondok pesantren itu enggak difasilitasi minimal ekstra kaligrafi. Sejauh ini yang saya amati ya, mohon maaf, di Lombok kalau tahfiz sudah menjamur di mana-mana, menggurita di mana-mana. Kitab sudah menjadi ciri khas pondok pesantren. Lalu kenapa kaligrafi tidak disetarakan dengan tahfiznya, dengan kitabnya? Karena notabene kaligrafi, mohon maaf saya berapi-api Bang Dedi, karena kaligrafi ini kan bagian dari sejarah peradaban Al-Qur'an. Pertama kan dihafal, dihafal dulu, kemudian singkat cerita banyak hafiz-hafiz yang meninggal, maka berinisiatiflah sahabat untuk dituliskan. Ditulis caranya. Ya pelopornya kan Ali bin Abi Thalib atau siapa? Penulis pertama itu yang pakarnya Zaid bin Sabit. Yang mempelopori kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bang Dedi. Nah, berangkat dari sejarah, kenapa tidak disetarakan gitu loh? Mbok ya di pondok pesantren itu kaligrafi mbok ya sama dengan tahfiznya, dengan kalau bisa menjadi ciri khasnya pondok pesantren. Ini menjadi kegundahan saya selama ini. Nanti kan ketika MTQ, mohon maaf, tinggal siap pakai aja tahfiznya, sudah tinggal siap pakai. Tapi bukan tujuan MTQ ya. Wadah mengukur kemampuan, mengasah ya. Bukan tujuan. Kita belajar kaligrafi, tahfiz dan kitab bukan tujuan untuk MTQ, bukan. Itu hanya sebagai tempat mengukur sejauh mana kekuatan hafalannya, sejauh mana keistiqomahan tulisannya, sejauh mana kemampuan memahami kitabnya, seperti itu barangkali. Ya, jadi MTQ bukan tujuan, sebagai salah satu wadah mengukur. Itu dia. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya Bang Dedi, juara sejati adalah orang yang terus berkarya, mengasah, mengupgrade kemampuannya di luar lomba. Bukan hanya eksis pas lomba saja, tetapi di luar lomba dia terus berapi-api mengupgrade perkembangan yang terkini, dia ikuti terus, dia poles, dia berinovasi. Itu sih solusinya mungkin ya, upgrade. Kemudian kaligrafi itu tidak sulit, gampang sebenarnya, asalkan belajar untuk dicintai, meskipun tidak bakat. Itu sih barangkali. Berarti dari keterangan ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa selain istiqomah, kemudian tadi kecintaan kita tentunya kita juga tidak harus merasa cukup atau merasa berbangga dengan skill yang saat ini kita sudah. Ya mungkin bisa saja orang dengan karakternya, saya sudah tenar, kemudian saya sudah karya saya sudah begitu dikagumi orang begitu. Kadang-kadang mungkin dengan pujian, kemudian mungkin karena ratingnya cukup tinggi sehingga menyebabkan orang ini merasa berkecukupan. Menurut Ustadz seperti apa nih menghadapi, bisa saja kan kita manusiawi nih Ustadz, menghadapi sifat dasar kita seperti itu. Untuk Ustadz sendiri memerangi diri sendiri. Oh, keren. Sudah ada jawabannya. Wow, luar biasa nih. Aku tersanjung. Baik, seperti apa Ustadz? Silakan. Sebenarnya secara pribadi saya terinspirasi dari seorang dai. Lupa saya nama dainya, nama mubaliknya. Saya nggak bilang Ustadz loh ya. Karena pada dasarnya kita tuh punya hak yang sama untuk menyampaikan agama. Kalau kita bilang Ustadz otomatis orang tertentu. Tapi kalau kita bilang mubalik, semua kita berperan menyampaikan agama. Persoalan hasil
terserah orangnya mau dia laksanakan agama silakan, enggak juga bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itu namanya mubalik. Maka semua kita ini berhak menjadi mubalik. Ya itu. Nah, terkait kaligrafi Bang Deddy, kalau di saya pribadi untuk menjinakkan keangkuhan, kesombongan, diri sendiri, merasa paling bisa, paling oke, pokoknya paling lah, bukan maling lah ya. Saya terinspirasi lagi Bang sama, lupa nama ustadznya, yang jelas kalau kamu berdakwah itu berdakwah supaya orang mengenal agama, bukan supaya kamu dikenal sama orang. Itu prinsip. Itu prinsip. Ya, nanti persoalan rating itu hanya bonus saja. Jadi bukan tujuan dia. Tetap dia moto hidupnya itu saya di jalan dakwah, atau misalkan dalam konteks kaligrafi, saya berkaligrafi, mau sifatnya dia proyek, mau sifatnya sukarela, terserah. Yang jelas moto saya memperkenalkan agama lewat kaligrafi. Dakwah. Ya. Dakwah, ada doanya di sana, ada hadisnya, ada ayat-ayatnya, ada maksud kata mutir, ada kaul-kaul ulamanya. Secara umum ada kalimat-kalimat thayyibah. Otomatis itu kita kan menggapai ridhonya Allah. Yang paling pokok kan ibtigho amardatillah, menggapai ridho dan rahmatnya Allah. Bang Deddy, luar biasa. Ya, itu sih barangkali untuk menjinakkan tadi ya keangkuhan kemudian kejumawaan, bukan jumawal ya. Bukan jumawal. Kejumawaan, kemudian angkuh diri, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Penyakit-penyakit yang memang tidak baik lah ya. Baik Ustadz. Kita punya waktu tinggal 9 menit lagi Ustadz. Nah, jadi banyak 9 menit. Ya. Tapi memang tanpa terasa kita asik ya membicarakan hal-hal yang bersifat kreatif dan inspiratif. Mungkin ada 2 pertanyaan Ustadz yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya lemparkan ke Ustadz. Kira-kira bagaimana cara kita untuk mengajak masyarakat? Mungkin nanti Ustadz bisa memberikan saran, kemudian atau mengajak masyarakat, mungkin melalui podcast ini, ya bahwa kaligrafi ini seperti ini gitu. Nah, trik atau tips untuk bagaimana mulai merasa mencintai, minimal kita mencintai, kemudian kita menghiasi rumah kita dengan kaligrafi yang memiliki makna-makna mendalam, seperti yang Ustadz bilang tadi itu, memiliki makna doa, kemudian isi hadis, hikmah atau kata-kata mutiara, ya. Jadi apa pesan Ustadz kepada masyarakat, khususnya kita yang berada di Desa Kumbang ini, tentunya untuk mengenal dan mencintai dunia kaligrafi ini. Silakan. Ya, terima kasih Bang Deddy ya. Sebenarnya sederhana juga sih Bang Deddy sebenarnya. Tak kenal maka tak sayang, tak cinta gitu ya. Sebenarnya banyak yang tidak tahu sebenarnya orang-orang harus mengenal sejarah kaligrafi itu sebelum belajar itu. Karena di sekolah-sekolah kan biasanya kalau secara aturan RPP lah Bang Deddy ya. Kalau aturan RPP guru-guru yang sudah sertifikasi kan itu punya RPP ya. Di sana kan harus ada memperkenalkan dulu apa tujuan kita belajar, misalkan bahasa Arab, tujuan belajar matematika. Sedikit tidak itu nanti akan melahirkan cinta, akan memicu, akan menciptakan cinta nanti sedikit tidak, meskipun tidak 100%. Berarti itu barangkali butuh pengenalan kemudian dari sejarahnya, dari Rasulullah dulu. Ini kan dari Rasulullah meskipun tidak secara langsung ya, ya kan sahabat dari Sayyidina Ali dulu ya kan. Tapi sinyal itu sudah ada dari Nabi, sinyal. Inspirasinya dari Rasulullah tentunya. Baik Ustaz. Kemudian yang terakhir tentunya sebagai seorang pegiat seni kaligrafi tentunya, apakah Ustaz tidak ingin go regional begitu dengan ini kita mungkin berbicara lebih ke pribadi ya, lebih ke pribadi tentunya sebagai seorang yang punya skill. Nah, tentunya pasti ingin mengembangkan lagi tentu potensi-potensi ini. Mungkin lebih ke bisnis gitu ya. Mungkin kita ke bisnis. Kira-kira Ustadz punya
apa istilahnya planning ke depan dalam hal seperti ini? Mungkin sekarang mungkin Ustadz masih tadi menikmati berbagi, kemudian kita juga sebagai mubalik atau yang berdakwah melalui media kaligrafi. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalnya ke depan ada planning untuk dibisniskan tanda kutip? Ya, menurut Ustadz. Sebenarnya kalau Seandainya ada nih, mungkin orang-orang yang punya duit nih, mungkin dia ingin menjadi sponsor atau memberikan kesempatan, ini ada tender dana atau ada program, ada project, mungkin silakan dikembangkan misalnya seperti itu. Ada keinginan seperti itu, Ustaz? Sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada sih di benak sebenarnya, ingin merasakan sensasi yang lain, mungkin bukan masalah uangnya loh ya. Ingin merasakan suasana warna yang lain, warna yang berbeda ya, warna yang berbeda gitu ya. Sudah ada sih sebenarnya, sudah saya cita-citakan di dalam alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar begitu kuat kan, alam bawah sadar itu tinggal nanti Allah yang mengabulkan kapan akan tercapainya. Sudah ada sih angan-angan, asa itu ada di bawah alam bawah sadar saya ada. Kalau mengenai proyek sebenarnya di Masjidil Sukup Lombok ya, kemarin sudah pernah di Lombok Tengah, sudah pernah di KID, sudah pernah, kemudian kalau di Lombok Timur sudah banyak, alhamdulillah masjid-masjid sudah banyak, sudah banyak. Cuman kalau yang sifatnya kayak di sponsor itu kayaknya belum ya, tapi bukan masalah uangnya ya. Ini lebih ke suasana barunya sih. Sudah ada sih di alam bawah sadar, ingin rasanya suasana yang baru seperti itu. Baik. Oh ya, tadi kita rencana mau menampilkan beberapa foto-foto kegiatan Ustadz Riyadi. Kita sambil mempersiapkan. Mungkin yang ingin pesan mungkin ya Ustadz ya, mungkin ada yang tertarik dengan ini yang tadi sederhana, atau mungkin nanti beberapa ya minimal kenal dulu lah. Oh, harus dulu ya, harus kenal dulu gimana ya, biar tidak gugup-gugup. Iya, jadi sebentar kami sedang tampilkan. Nah, ini ada beberapa, saya masih download, santai ya para pemirsa. Tadi hampir lupa saya. Iya. Di bagian closing anaknya. Iya. Kemudian Ustadz sambil menunggu download. Siap. Ini kan kita ingin memberikan edukasi juga kepada adik-adik kita, terutama untuk pelajar dan mahasiswa ataupun santri kita begitu ya. Nah, kira-kira bahan-bahan apa saja nih? Mungkin ada yang mau coba-coba gitu. Bahan-bahan dasar nih, bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk mencoba-coba gitu, coret-coret gitu. Mungkin ini yang perlu sharing, di-sharing sama Ustadz mungkin ya. Sambil kita menunggu. Ya, seperti yang saya bilang tadi Bang Edi, karena kesan di mata orang itu kan kaligrafi sulit. Sebenarnya gampang sekali kaligrafi, cuman dia butuh disabari, ditelateni sebenarnya. Disabari ya. Lebih yang di pondok-pondok pesantren, kenapa kemudian tidak membuka ekstra kaligrafi? Mungkin menurut bukan suzon Bang Edi ya, husnuzon saya mungkin ya. Baik sangka saya mungkin kayak di pondok-pondok pesantren kayak harga bahannya mahal dan seterusnya, bukan sebenarnya. Karena tahapan belajar kaligrafi itu yang pertama pakai tulisan polpen dulu Bang Dedi, tidak bisa langsung ke pewarnaan, langsung pakai spidol, pakai kuas. Coret-coret pakai itu pensil nanti tahap-tahapan berikutnya nanti Bang Dedi. Tulisan polpen dulu dimatangkan dulu. Jadi nggak serta-merta langsung pakai kuas, nggak ada yang simsalabim langsung bisa terbang, nggak ada. Uang lahir aja kan kita nangis dulu, merangkak, seperti itulah Bang Dedi. Jadi tahapan pertamanya kita pakai kertas buku tulis biasa, penggaris, pensil, pulpen ya Bang Dedi ya, pulpen.
Polpen itu dia. Kita matangkan dulu itu tulisan polpennya. Jadi gitu dari ya. bentuk alifnya, kemudian wawunya sampai huruf ya itu kita matangkan dulu harus stabil. Itu dia. Baru kalau sudah dirasa enak pakai polpen, baru beranjak ke pakai spidol yang sudah dipotong. Untuk istilahnya menyempurnakan gitu ya. Ya, menyempurnakan tulisan polpennya begitu. Ya. Itu dia. Iya, iya, iya. Murah meriah sebenarnya, Pak Bang Dedi sebenarnya. Itu barangkali Iya. yang membuat kesannya mahal, ya murah sebenarnya. Iya, iya. Baik. Sisanya nanti mengenai pewarnaan bisa dikembangkan sendiri Bang Dedi. Iya. Ya, itu dia. Ya, Dengan ini- memanfaatkan teknologi, googling atau YouTube, ya. Yang terbaru ini Bang Dedi yang punya Pak Kades ini hasil upgrade ini mengikuti kekinian yang ini namanya siluet kaligrafi kali yang ini. Ya, jadi wajah-wajah orang itu ditimbun dengan doa-doa, dengan mahfuzat, kata-kata mutiara atau kalimat-kalimat thayyibah. Iya, iya, iya. Itu dia. Itu yang sedang trending sekarang, Bang. Itu kalau nggak salah di IG. Itu yang sedang trending sekarang. Baik. Ini kita coba tampilkan. Sebentar. Ya, yang itu aja ya. Nah, Ya, yang ini. proyek. Ada yang bentuk hasil. Nah, ini ya. Ya. Oke, itu dia Bang Dedi. Kelihatan jelas sekali. Bersama tim. Oh, bersama tim ini yang waktu jadi Tim ya. Spiderman ya. Ya. Wow. Itu sekaligus murid. Oh, sambil praktik juga ya. Ya, mereka kan dasarnya dari polpen, tulisan polpen dulu Bang Dedi ya. Dari polpen dulu saya ajarkan ini murid-murid ini. Ya. Kemudian makin ke sini, ayo ikut di proyek saya. Sekaligus merasakan sensasi ini ya. Sensasinya gitu. Sensasi manjat di masjid gitu Iya, kan. iya. Itu dia. Coba kita tampilkan yang lain lagi sebentar. Oke, mana nih? Sebentar. Ada sedikit luput. Oh, iya. Kita coba buka ya. Ya di masjid itu di Kebaran ini ya itu sangat mudah di masjid ini. Ya rahasianya sedikit aja kalau di masjid Bang Dedi. Kalau yang di masjid ini enggak cuman modalnya harus berani ketinggian itu aja sih. Itu aja anunya. Bahkan Pak Mas Hurhadi itu satu kelemahannya beliau itu enggak berani ketinggian. Wah. Mau maaf saya buka lah ya. Iya. Sekelas Palung Sapar Anwar itu, biar dia dengar di Facebook biar nggak apa-apa. Itu kelemahan dia nggak berani ketinggian. Kalau kelas mereka sudah terbang kemana-mana, saya respect sama mereka berdua itu. Nah, ini kita lihat nih. Wow, ini Siluet kaligrafi punya Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang. Kemarin kita serahkan di pas acara seminar internasional. Featuring dengan Syekh di Mesir kemarin. Syekh siapa namanya lupa saya nama alat Syekh. Iya. Siapa lupa saya. Mungkin cukup itu ya. Itu aja sih. Oke. Terakhir mungkin seperti tadi ya, mungkin sebagai salah satu bentuk kita ingin mengembangkan dunia kaligrafi ini bagi masyarakat kita yang ingin memesan seperti ini kan dalam rangka kita memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan kecintaan kita kepada kaligrafi. Mungkin Ustadz bisa share berapa nomornya? Ya, nomornya 087 087 754 754 5353 5353 48. 48. Ya. Ustadz Muharyadi. Iya. Nah, ini masyarakat Menunya bisa seolah
lumayan banyak sih, banyak Iya. variannya banyak. Nah ini masyarakat bisa lihat di layar, ini nomor kontak beliau ya bagi masyarakat yang ingin memesan atau mungkin ingin belajar gitu ya. Nah, itu yang paling pokok belajarnya. Ingin belajar, ini Mengenal lebih kontak dalam. kontak nomor kontak beliau. Sambil main-main ke rumah nggak apa-apa. Sambil Kebetulan ngopi-ngopi. di rumah ya ada soalnya juga galeri juga di rumah. Oh, iya. Jadi biasa sambil relaksasi. Ya. Ya. Jadi Ustadz Riyadi ini beliau berada di Kumbung Selatan ya. Bangket Kumbung Lau. Selatan di Bangket Lau atau bisa di kontak nomor yang tertera di layar ya. Di 0877 545 35348 ya. Ini termasuk WhatsApp ya Ustadz ya? Ya, WhatsApp. termasuk WhatsApp, baik. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sama-sama, luar biasa ini. Di- Aduh, obrolannya. Mudah-mudahan menjalar ke tempat-tempat yang lain. Amin, amin. Ya. Ini karena kan memang kami dari pemerintah Desa Kumbang memang ingin menjadikan media podcast ini sebagai bertukar pikiran, kemudian sharing ilmu dan juga sharing pengalaman. Ya siapa tahu dengan melihat dialog kita siang hari ini yang tadinya mungkin apaan sih kaligrafi gitu ya. Siapa sih Ustadz Riyadi? Nah, paling tidak mereka khususnya di Desa Kumbang jangan kemana-mana, dalam artian cukup di Desa Kumbang kita sudah punya sang ahlinya begitu ya, yang bisa membimbing, yaitu Ustadz Riyadi. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah Sama-sama. mungkin kita Terima kasih di kembali. sesi yang lain nanti kita akan Bisa. membahas Bisa. Yang lebih kerucut mungkin. lebih spesifik. Spesifik. Ya spesifik mungkin nanti kita akan bikin sesi lanjutan ya. Siap, Ya. siap. Intinya dengan berdialog ini masyarakat khususnya para pemirsa di rumah juga dapat merasakan manfaat daripada dunia seni kaligrafi. Baik, terima kasih Ustadz Mahuryadi. Sama-sama. Terima kasih Iya. kembali Bang Deddy. Semoga Iya. Desa Kumbang maju terus. Amin. Ya, mendunia. Oh ya, mungkin close statementnya, silakan Ustadz. Baik, mungkin terakhir dari saya terkait kaligrafi. Sebenarnya poin pertama, niatkan lillahi ta'ala. Iya. Belajar kaligrafinya. Kemudian yang kedua, mesti istiqomah. Dan belajarnya dari yang paling dasar-dasar dulu. Iya. Karena yang pondasi ini nanti dia bisa kalau pondasinya sudah kuat, nanti yang lain-lain ngekor sendiri nanti. Yuk, luar biasa. Itu ya. barangkali. Baik. Ya, istiqomah, kemudian konsisten, kemudian belajar dari nol, ya, jangan langsung gerasa kerusuk langsung ke tahap berikutnya. Itu Kepengen tidak. langsung instan. dari semut pengen jadi gajah. Nah, itu kan iya, stroke jadinya, konslet jadinya Bang Deddy. Nah, itu. Dan tetap semangat belajar Masya Allah. dan belajar untuk mencintai kaligrafi meskipun tidak bakat. Itu sih barangkali Bang. Ya, berarti Ustadz siap ya, kalaupun mungkin nanti ada masyarakat kita ataupun adik-adik kita yang mau ke ingin rumah silakan, Ya. apalagi yang daerah Kumbang Selatan, Kumbung Selatan, Kumbung Timur, semua Kumbung silakan. Barat. Ya. Oh, saya terbuka, mau sharing-sharing, Ya. mau nanya silakan. Baik, Itu. luar biasa. Oke. Baik ya, terima kasih Ustadz Riyadi MPDI Terima kasih yang kembali Bang Deddy. sudah menyempatkan diri dan tanpa terasa nih udah Iya. 1 jam lebih ya. Iya, nggak terasa ini, serasa 1 menit di Bang Deddy. Ya itu dia Ustaz. Saking nikmatnya kita berbagi ya. Iya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Semoga sukses segala Amin. karya Kembali, dan kado yang sama, Bang Deddy. amin aktivitas dari Ustadz Muhammad Riyadi MPDI. Baik, pendengar dan juga pemirsa Radio BKL FM yang menyimak kami di 107,7 FM maupun di aplikasi streaming di Android tentunya, ataupun yang saat ini menyimak di layanan live streaming Facebook. Mohon maaf untuk layanan streaming YouTube-nya ada sedikit trouble. Mungkin nanti kita akan upload yang versi rekaman ya. Baik. Tentunya terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Muhammad Riyadi, dan untuk Rabu besok kita akan ada ada tausiah. Kita akan ada tausiah yang akan menghadirkan pimpinan Pondok Pesantren
Al-Mujahidin NW Kumbung, yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Sobir MPDI. Beliau akan memberikan kita tausiah dan kajian ilmiah, yaitu dengan judul Rahasia dan Keutamaan Bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya, insya Allah hari Rabu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik, dari studio KMC lantai 2 Perpustakaan Priuk Baca Desa Kumbang, saya Trisno dan juga ada Ustadz Muhammad Riyadi tadi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya, dan mohon maaf jika ada hal yang selama dialog kami ini ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, agak telat ya ini ya.